Nggak apalah. Tiba-tiba punya istri ini. Swim. Fly on water. Seh. Bandit. Mau ngerampok ini. Kau bicara padaku? Yes, I'm sorry I make a mistake. I didn't realize it was you. Please spare. Jadi kita nanti akan punya pelindung. Skill yang dapetin dari onyet itu. Nah, pasangin di legend juga. Tuh, dia baca berapa ini? 5.000. Gila. Halo sobat gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Nah, kali ini gua akan membuat ya semacam sharing cara memainkan game ini di awal-awal ya. Kalau dibilang guide nggak juga sih karena takut nggak lengkap gitu. Yang penting ini pengalaman gua main game ini supaya kalian tidak kesulitan. Dan sebenarnya ada 2 video yang mau gua buat. Gua juga bingung awalnya mau yang mana dulu yang mau dibuat ya. Cuman karena pengalaman gua awal-awal itu kita akan dibully oleh NPC kalau kita kurang kemampuan kungfunya, makanya video satu lagi yaitu tentang cara berdebat ya, duel chat cheat shot itu nantilah setelah video ini selesai baru gua buat. Jadi di sini di video ini gua akan sharing dengan kalian bagaimana supaya karakter kita jadi cepat berkembangnya dan tidak gampang dibully oleh NPC ya. Sebelum lanjut, gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan like, support, dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, welcome to A Game Channel. Kalau kalian suka dengan video-video yang gue upload di YouTube, silahkan berikan like, support, dan subscribe-nya. Nah, gue akan mulai dari ngebuka peta. Mungkin dari kalian ada yang pernah main game ini dulu, nah terus bingung bagaimana cara ngebuka peta setelah questnya itu habis lah ya. Jadi kok ini quest nggak ngasih peta baru lagi gitu. Ternyata ada caranya sobat gamers. Kalau kalian merhatiin tutorial di awal-awal itu di situ dikasih tahu bahwa kita bisa ngebuka peta itu dengan membeli peta di perahu. Ya, kalau kalian buka map atau kalian pernah melihat perahu di pinggir daratan gitu di atas sungai, di atas air, nah itu kita bisa beli map baru di sana. Kalau nggak salah harganya tuh sekitar berapa ya? 2.500 kalau nggak salah. Nah, udah masuk nih. Maaf ya agak lama, soalnya kan gue bilang di video sebelumnya ini laptop gue itu di bawah standar minimal yang diminta oleh gamenya gitu. Kalau di game itu minimal prosesor i5 sekarang, sedangkan di laptop gua ini pakainya i3. Nah, perahu ini maksudnya, nah di sini ada perahu nih kayak gini. Nah, temporary cargo. Nah, di sini di perahu ini tuh nanti kita bisa beli map ya, beli map baru untuk ngebuka ya daerah-daerah yang belum kebuka lah, belum kita buka di game kita ya. Nah, di sini juga tuh temporer. Samperin aja ke sana. Ada perahu-perahu kayak gitu. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui di game ini. Jadi jangan merasa, abis ini nggak bisa dapat peta lagi. Bisa asal dapetin petanya beli di situ. Oke. Uangnya dari mana? Bisa dari jualan. Nah, jualan kita bikin tempat bar kayak gini nih, tempat makan kayak gini. Atau kita jualan di grocery kayak gini nih, kabinet ini kita bisa jualan di situ. Kita cukup masukin barang-barang yang kita mau jual ke sini, terus nanti open bisnis ya.
Ya nggak cepet sih, ya tinggal aja nanti juga tahu-tahu uangnya ada. Cuman emang nggak cepet juga banyaknya. Kalau kalian pengen cepet banyak duit, nyuri dari NPC, kalau nggak ngalahin ya bisa ngutil ya, nyopet atau ngalahin NPC terus kita rampok. Kita jual-jual. Tapi kan itu harus berantem dulu ya, kalau kita ngerampok NPC harus berantem dulu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menang ya, menang dari NPC? Yang pertama itu kita harus naikin chi ya, naikin chi. Nah, nanti kalau kita buka kayak gini chi, nah ini chi-nya harus naikin sobat gamers ya. Ini gua masih sisa 45, maksimal 144 ya, ini masih bisa naik ini. Bagaimana naikin chi itu? Pertama secara keseluruhan ya, baik itu chi, vigor, sama nambahin berat. Nambahin berat iya bisa sih, cuman nggak di status utamanya. Maksud status utama mana? Maksudnya di equipment. Yang pertama equipment itu yang penutup kepala itu naikin atau nambahin chi. Sedangkan yang pakaian itu dia mengurangi apa ya, semacam dingin lah, kedinginan. Jadi kalau kalian pakai pakaian itu di game ini, perhatikan tingkat kemampuan si pakaian itu nahan dingin ya. Terus kemudian kalau celana itu naikin vigor ya. Kalau senjata dan senjata rahasia itu ada damage-nya lah masing-masing. Bukan naikin damage, tapi ada damage-nya masing-masing ya. Karena di sini damage di game ini kan ada beberapa jenis gitu, ada senjata, pukulan, tendangan, terus telapak ya, gamparan gitu. Terus senjata rahasia kayak senjata lempar gitulah. Nah, itu yang naikin chi itu yang pertama itu kita pakai penutup kepala, itu wajib ya. Biasa naiknya agak lumayan lah, ada 6, 7, 10, 12 ya, tergantung jenis tingkatan equipmentnya ya. Ada yang putih, biru, kuning, biru apa hijau ya. Nah, pokoknya itulah. Terus kemudian tuh kita bisa meditasi ya, meditasi sekitar 30 menit dari jam 6 sampai jam 8 in game ya, in game. Nah, gimana cara ngelihat jam? Kita cukup tekan tombol T. Nah, nanti di sini ada jam. Nah, sekarang jam 16 ya, lewat 12 detik, 15 detik dan seterusnya ya. Nah, itu jam. Jadi jam 6 sampai jam 8. Nah, supaya penambahan chi-nya lebih bagus ya. Jadi nanti breathing skill ini naikin sobat gamers, kayak yang gua lakukan ini sampai level 3. Soalnya level 1 itu cuma nambah 1 chi maksimal per hari. Terus level 2 itu 2 ya, 2 chi per hari. Dan level 3 ini 4 chi per hari. Jadi naikin sampai mentok sampai ini habis lah pokoknya. Supaya cepet nambah maksimal chi dari kita itu. Terus nambah vigor. Di mana vigor? Nah, vigor itu yang pertama itu tadi dari celana. Terus yang kedua itu nambahin ini, nambahin iron bone. Iron bone itu supaya naik ability-nya itu kita harus sering kena damage. Nah, masalahnya kalau kita berantem terus sama NPC, bisa bonyok kan. Bisa meninggoy lagi. Nah, gimana cara naikinnya? Nah, kalau kalian pas buka map, ada map pilihan yang daerah padang pasir, yang gua saranin yang padang pasir ya. Nah, ini ada ini Eagle Hunt Platform. Nah, di sini ya. Yang di sini tuh banyak tiang. Nanti lu di sini ada burung di sini nih. Elang 1 2 3. Nanti di sini ada NPC yang biasanya kalau awal-awal tuh ngasih quest buat dapetin bulu elang ini. Nah, terus di sini ada kotak rahasia. Terus di sini ada quest yang buat nambahin batu-batu itu. Ya, buat ngambilin batu di situ. Nah, Eagle Hunt Platform ini di sini
Lo di batu, khusus di batu ini nih, 1, 2, 3 ya. Di sini juga ada kalau nggak salah. Lupa. Pokoknya yang gue ingat 1, 2, 3 di batu ini, 3 batu ini. Ini kalau lu manjat, pasti nanti di sini ada ranting-ranting berduri. Nah, kalau lu lewatin itu nge-damage. Biasanya damage-nya ada 3, 4, 4 random lah. Itu 3 atau 4 atau random. Nah, terus lu pasti berkurang kan vigornya di situ. Kita kesana aja ya biar gampang. Terus itu berkurang kan vigornya. Nah, itu nggak masalah sih sebenarnya selama vigornya doang yang berkurang, asal jangan health lu yang berkurang ya, asal jangan health lu yang berkurang. Kalau cuma vigor mah nggak apa-apa, nggak masalah lah. Yang penting vigornya jangan sampai 0. Jadi kalau udah 0 vigornya, lu istirahat dulu ya, tidur. Oh, jauh rumahnya ya, makanya kalau gua ngakalinnya di situ bikin kayak gubuk. Nah, bentar ya. Nah, ini perahu ini maksud gua. Nah, perahu ini nanti kita bisa beli di sini, beli map. Ya, nah, expand new area. Begitu, sobat gamers. Yuk, kita lanjut. Mana tadi? Itu sekilas info aja. Nah, ini. Aduh. Nah, agak ngelag. Ini gua udah settingan medium ya, bukan hard bukan rata kanan lagi nih, udah medium. Wah, apa ini? First I saw you. Here the first time I saw you, my heart skipped a beat. Would you consider uniting our pet? Apa maksudnya? Apa ini? Yoyoyan. Apa sih ini? Coba kita step apa ya? Unlock new verbal move. Apa ini? Oh. Aduh, ini ternyata itu propose istri ya. Enak intimasi. Nggak apalah. Tiba-tiba punya istri ini. Suel. Coba bisa apa sih kalau ada itu? Terlalu ya sama timers nih ke jeda dulu nih gara-gara iklan ini nih. Iklan ini tiba-tiba punya istri nih. Influence. Ah, belum ya? Oh, belum itu. Itu baru pacaran. Ini kayaknya bisa nih. Ya. Become husband and wife. Itu belum ya, belum penyajar belum. Ini baru di sini tuh intimacy ya, belum. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu. Skip ini banyak gara NPC itu, ke skip aja nih. Taruh dulu. Biasanya kita bisa manfaatin ini loh. Mana sih? Mana ya? Gua lupa nih. Kalau ini sih enggak, bisa dia suka ngasih jurus. Oh, ini kita udah belajar semuanya sih, pantesan. Udah lanjut aja. Nah, itu kan tuh ada duri-durinya kan, tuh ada ini ada duri tuh. Nah, itu nanti. Nah, gue bikin gubuk di sini nih. Nanti kita tidur buat nambahin apa? Gore. Ya. Tidur sini buat nambahin vigor. Nah, kalau udah penuh lo tinggal manjat lagi ke sini. Nah, nanti dia kena damage. Dang tuh kan 2 3 4 biasanya kayak gitu. Ya. Kenapa gua saranin di sini? Di sini sekalian naikin kemampuan memanjat lu. Jadi lumayan lah nambahin skill memanjat. Gak cuma nambahin event kan. Jadi lu tidur lagi. Terus aja gitu sampai full, sampai penuh si skill itunya. Ya. Mana sih? Nah, skillnya nih sampai maksimal Iron Bone-nya. Kayak gue sekarang udah 100. Selain nambah vigor juga, ini tuh skill Iron Bone itu di sini keterangannya setiap poin Iron Bone ini meningkatkan vigor 10 dan ada resisten
damage tuh, move damage 2, resisten counter 2, resisten move damage 3, pertahanan terhadap dingin dan panas nambah 1, dan menyembuhkan vigor, mengembalikan vigor 1% setelah berantem alias pertarungan ya. Oh my god! Wow! Lumayan lah. Itu nambahin vigor. Iya tadi nambahin Ci udah ya, vigor. Oh tadi harusnya ngedelik kesini dulu. Ini balik lagi nanti gua. Balik lagi. Ya udah nggak apa lah, emang harus balik lagi. Ya kita balik lagi dulu. Hup. Tadi ada NPC ini, bisa diajak pulang nggak? Coba pulang loh, sini. Team up. Ini lo ikut. Yes. Ini lihat air nih, sekalian nambahin skill itu, skill berjalan di air. Hup. Fly on water. Dikit lagi tuh kalau naik level tuh, fly on waternya. Naik level tuh. Hup. Nah, nambahin figure satu lagi tadi selain di Eagle platform itu. Di sini sobat gamers ya, di peta ini. Peta apa namanya petanya sih? Swallow Falls ya, Swallow Falls. Di sini tuh ada air terjun. Nah, air terjun di sini di balik bukit ini. Bukit di balik air terjun ini, di balik apa sih itu? Danau. Susah banget sih bilang danau. Nah, di sini nanti lu tinggal duduk aja, duduk tekan X. Nah, ini gua nggak tahu kenapa kayak gini, padahal udah beberapa hari karakter gua nggak meditasi di sini. Ini ada jeda waktunya tuh 24 jam kalau nggak salah. Ini kayaknya sih udah nggak bisa naikin figure lagi gua di sini ya, karakter gua di tempat ini kayaknya udah kebanyakan atau gimana, nggak tahu lah, nggak paham gua. Nah, terus kalau kalian nyari peti harta karun di sini, di daerah ini ada di dalam air terjun ini, masuk aja ke sini. Nah, di sini di dalam gua ini. Dari si petinya. Kalau kalian baru buka peti ini pasti nanti suruh buka kotak rahasia, ada di sini. Up. Nggak mau basah bajunya karena kan basah. Ya itu ya, jadi tadi nambahin apa? Ci sama vigor. Terus selain nambahin Ci dan vigor, kalian juga harus naikin jurus ya, naikin jurus. Nah, sebelum ke jurus, gua sharing dulu kalau Ci dan vigor itu kenapa penting, karena Ci itu ibaratnya defend lu ya, defend lu. Semakin besar Ci lu, nanti lu dipukul sama orang itu makin kuat lah ya, pertahanan kita jadi makin kuat. Terus vigor itu ibaratnya semacam shield, semacam armor ya, atau shield ya, shield yang nyerap damage sebelum HP lu ya. Jadi kalau misalkan si vigornya habis, baru si damage-nya langsung kena HP lu. Dan kalau HP lu mati, kalau HP lu habis, nah lu meninggoy di situ. Makanya vigornya harus tebel. Nah, terus supaya vigornya nggak cepat terkuras, jadi Ci-nya juga harus tinggi. Jadi dua-duanya harus naik gitu, biar vigornya nggak cepat terkuras. Udah tebel, Ci-nya tinggi kan, badak banget loh. Tapi gue pernah ngelawan musuh yang Ci-nya kecil, tapi vigornya tebel banget. Tetap aja itu susah. Vigornya tebel banget asli. Padahal Ci-nya dia mah 100 itu kalau nggak salah, lupa gua. Gede-gede banget lah Ci-nya ya. Tapi bukan Ci-nya 100, ininya nih, yang di sini nih, status ininya. Yang di sini nih. Nah, itu kan ada status nanti di situ
Energi, bukan status, energi. Aduh lupa gua namanya tadi. Energi namanya, itu energinya 100 kalau nggak salah. Sedangkan figurnya tuh tebel banget. Berapa ya waktu itu? Apa ini? Hey, I am the boss here. Hand over your money. Ah, ini bandit sih. Bandit. Mau ngerampok ini. Kau bicara padaku? Yes, I'm sorry. I make a mistake. I didn't realize it was you. Please spare. Ah, nih, apa sih ini? Fudianki. Wih, 2000. Gila ke gue ini. Dia attitude-nya minus 2000. Parah banget. Gila. Dendam banget nih orang sama gua. Kayaknya pernah dihajar sama gua berkali-kali ini kayaknya. Gak ngerti lah gua. Nih tiba-tiba dia minta maaf ini. Kenapa nih? Gimana nih? Ampuni jangan. Nih harus kasih pelajaran lah kayak gini mah. Gua rampok deh. Sekalian mau ngerampok, rampok lagi nih. Gak ada gak. I ready to face you. You are no match for me. Woi, langsung emosi dia. Ya, pantesan ini. Ah, ini sih langsung gua rampok sekalian nih. Pelajaran dulu nih. Nah, ini kan yang biru ini Ci. Nah, ini yang ininya Vigor. Jadi jangan sampai kalah lah di situ ya. Wah, ini mau kritikal nih. Sep. Yang diubah. Aja lah. Nah, biar nambah lagi. Oh, panjang-panjang tuh. Berapa gerakan tuh? Gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gerakan. Mamam. Langsung di ulti. Nah, jadi smackdown sama gua nih. Apain aja nih. Ini attack Turto teman segitu Turtoise Piece itu gede banget sobat gamers. Ini bisa sampai 3000 ini damage-nya. Tuh sampai tengkorak gitu. Lihat gambarnya berubah. Sampai tengkorak ini. Nanti ada peringatan. Nah, diperingatkan kan? Titillation atau Show Mercy. Nah, kalau Titillation nanti ada pilihan lagi, mau di kill atau di knock ya, atau dia apa pilih lah. Ada beberapa pilihan. Dihancurkan kungfunya. Kita Mercy aja ya. Temen 100 doang help gratefulnya, percuma dia udah 2000. Wah, gua langsung Titillation aja lah. Tapi nggak usah di kill dia, knockout aja. Mamam. Nah, mau ngerampok kan? Mau ngerampok lu kan? Nah, ini gua rampok lagi nih. Gua ambilin. Wah, apa dia? Ah, lumayan 200 ini 600, ini 200 harganya, bisa dijual semuanya. Ah, gua ambil semuanya, telanjangin lu. Ah, mamam lu. Siapa suruh lu? Nah, seperti itu sobat gamers ya. Iklan karena kita mau dirampok dulu sama NPC. Nah, kalau kita belum kuat itu bisa sering dirampok ya. Terus naikin figur ulang, naikin Ci udah. Apa lagi ya? Oh iya, jurus. Nah, jurus itu gua saranin ke kalian, jurusnya itu kalau kalian pakai jurus mana sih jurus tuh? Nah, ini jurus kan ada ini nih ya. Nah, ini gua piece-nya 21. Terus ini pedangnya 6, tendangan 1, ininya 2, telapak ya. Senjata rahasia 0. Nah, ini tuh nambah dari sini sobat gamers, dari skill-skill yang kita pakai. Semakin banyak skill kita pakai pukulan, nanti itu lambang yang tadi yang ininya pukulannya akan makin besar gitu. Jadi dia akan lebih sering keluar ini. Kalau yang banyaknya yang tendangan, berarti nanti tendangannya akan lebih sering keluar. Di pilihan ketika berantem itu kan ada pilihan pukulan, tendangan, terus telapak, ada senjata. Kayak gitu. Jadi sebaiknya sih fokus. Kalau kayak gua kan sekarang ini pakainya fokusnya di pukulan ya. Pukulannya pedang cuma 1 doang ini. Yang full pedang, nggak ada campuran lagi. Nah, jadi nanti itu kalau lu ngeluarin jurusnya gampang. Jadi kalau yang ini keluar nih,
kali pukul kan, ini 4 kali, 6 kali, ini 3 kali, ini 5 kali. Ini yang minimal yang kalau ini keluar, ini nanti bisa dipakai semua ini 1 2 3 4 jurus ini sekaligus setelah gerakan berakhir tuh. Kalau misalkan 5, lu bisa pakai 1 2 3. Nah, jadi saran gue sih fokus ya, fokus ke serangan jenis apa yang mau lu pakai gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, kalau jurus-jurus kayak gini kan, ini kan ada lu butuh nendang sekali, butuh nabok 2 kali gitu. Baru bisa dipakai. Kalau gue sih suka yang simple-simple kayak gini, nggak banyak syarat kayak gini lah. Ini groin kick nggak gue ambil karena gue mau pakai pedang ya. Nah terus kenapa gue ngambil ini skill yang apa sih nama jurusnya, gue susah bacanya, kecil banget. Turtoise First kalau nggak salah itu namanya jurusnya. Ini tuh kenapa gua ngambil skill ini karena di level berapa ini skillnya gue lupa. Mana gue lepas mana sih. Nah ini tuh kalau nggak salah level berapa sih? Level 6 ya. Level 6 itu dia damage-nya udah 3.900 buat gamer. Ini udah nggak bisa naikin pakai ini nih tuh. Udah nggak bisa naikin pakai ini. Kayak buku ini ya. Nggak bisa. Harus benar-benar dipakai doang. Dan dipakai berantem terus gitu biar nambah. Sedangkan yang ini yang lain ini level 6 semua sama ya. Yang 6 tuh yang lainnya tuh damage cuman kecil-kecil. Ini cuman 1000, ini 966, ini 1100. Yang si Turtoise Fish ini sampai 3000. Sakit banget pukulannya asli. Makanya gua mau fokus ke pukulan tuh gara-gara skill ini. Nah, terus skill pukulannya dia syaratnya nggak banyak, cuman 3. Cuman butuh 3 kali mukul, ini skill bakal aktif. Keren banget kan, sama aja kayak ultinya GG itu, damage besar tapi hemat hemat gerakan. Terus selain fokus ke jurus ya, gerakan juga ya, gerakan sama jurus itu nanti lu ngaruhnya ke sini sobat gamers. Di ability juga harus fokus kan di sininya. Nah ini fish, pukulan, ini tendangan, ini senjata, pedang lah gitu, atau gada atau apa, kok senjata aja. Ini senjata rahasia, ini telapak ya. Nah kalau lu sering pakai jurus pukulan, otomatis kan lu sering mukul, nanti ininya naik terus ya. Ini juga kalau sering pakai tendangan naik terus. Dia harus dilatih. Jadi lebih baik fokus sih, sekali lagi menurut gue lebih baik fokus ya. Terus naikin jurus ability sama jurus sama skill itu selain berantem, bagaimana caranya? Nah ini ada cara yang lain selain berantem, yaitu menggunakan apa ini, wooden pole. Ini harus bikin ya, kalian harus bikin di sini. Nah ada wooden pole di sini nih. Jadi crafting kalian harus tingkat master baru bikin ini. Jadi sering-sering crafting aja sampai bisa wooden pole. Nah, nanti di sini ketika lu pakai di sini lu milih training skill apa training move. Kalau training skill nanti skill yang lu punya bakal ada, yang lu pasang bakal muncul di sini. Nah, mana yang lu latih. Terus kalau ini ada semuanya muncul, ini senjata rahasia, ini senjata, ini tendangan, pukulan, ini telapak ya. Contoh kayak gini, contoh gua latihan senjata nih. Nah, nanti kayak gini. Terus nanti lu perhatiin itu jangan sampai 0 tuh di situnya. Yang sebelah kanan tuh spiritnya jangan sampai 0. Kalau 0 nanti meninggoy karakter lo ya. Nah, naikin spirit supaya cepat, bukan tidur, bukan semedi, tapi duduk di kursi ini sobat gamers nih. Kursi bar. Di sini lu duduk ya. Nanti naikin spiritnya cepet di sini. Ini udah penuh lagi spiritnya. Pokoknya cepet banget lah. Daripada tidur lama. Nah, naikin spirit di situ. Kencang sekali pokoknya. Terus naikin level. Tadi skill selain latihan di ini ya, di wooden pole juga tadi bisa langsung di sininya, di karakter tadi gua bilang ya, di sini nanti lu advance, nanti naikin di sini. Kalau udah di level 6 gak bisa tambahin sobat gamers. Jadi lu harus benar-benar dipakai. Kalau belum level 6 bisa ditambahin itu.
selama lu punya bukunya, buku ini nih. Masih kungfu. Nah, kungfu inside ini buat nge-upgrade skill lu ya. Kalau ini untuk ini farm pierce kick inside itu untuk ngumpulin batu. Batu yang ini. Maaf. Batu yang nanti bakal pasang lu di skill lu. Nah, ini. Ada tingkatan normal, rare, excellent, perfect. Belum dapat sih. Kesini belum dapat. Banyakan rare, normal lebih banyak lagi. Dapetin di mana? Nah, nanti ada itunya lah, ada questnya, ada panduannya. Nanti lu bakal dapatnya pertama kali di sini. Ini tadi teh tuh tempat yang apa? Eagle Hunt platform yang di tiang yang ini nih. Nah, tiang yang ini. Ini di sini kotak, di sini di apa? Ada tempat buat dapetin batunya. Lu duduk di situ, nanti ada questnya dah untuk kesini. Namanya tuh apa sih? Enlightenment apa gitulah, pokoknya lupa gua pokoknya. Enlightenment kayak gituan. Itu harus ditambah. Kalau nggak ditambah nanti kurang kuat, karena kalau nggak salah yang pukulan itu yang dari batu hasil pukulan itu nambahin apa ya, semacam buff itu yang nanti setiap stack buffnya itu nambahin 10% damage dari skill lo, tapi harus dipakai dulu. Jadi pakai dulu buffnya biar nambah, baru di serangan terakhir ulti dulu keluarin tuh di situ jurus terakhirnya ya, biar sakit banget. Jadi dari sekian jurus, misalkan lu punya 3 jurus, nah jurus yang ketiga itu harus yang paling sakit. Jadi lu belakangin itu supaya si stack buff itu nambah terus ya, makin besar. Kalau nggak salah satu stacknya itu 10%. Jadi kalau lu punya 5 stack, jadi 50% namanya. Keren kan? Mantep, sakit banget lah. Terus kalau yang dari telapak, kalau nggak salah itu nambahin damage ya, 10% damage kalau nggak salah. Kalau yang birunya 20 apa? Gue lupa lah pokoknya. Yang birunya 10%, yang putihnya itu 5% ya. Ntar lah gue liatin, ini ada yang iklan dulu, apalagi nih. Yujak ya segala bla 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 bla. Wah ini ngajak duel sih, ngajak adu cacicot. Sebenarnya ini nanti yang masalah adu cacicot ini mau gue sharing dengan kalian di video yang lain, karena itu cukup lama gitu prakteknya. Ignore aja dulu ya. Ignore aja lah. Lama itu. Terus kita lihat dulu batunya. Kalau nggak salah, nah yang telapak. Ini buat tendangan nambah hindaran. Mana sih yang telapak ini? Yang putih itu nambah, iya 5%. Terus kalau yang birunya, mana sih yang bulat? Nah ini, nambah 10%. Kayaknya yang excellent 15%, yang ini 20% ya. Nggak tahu, itu perkiraan gua aja. Nggak tahu sih. Belum pernah dapet soalnya yang itu ya. Harus dipasang itu biar bisa kayak gini nih, nambah kayak gini. Ini nambah 10% kan damage. Ini kalau dilepas ngurangin nih damage-nya nih. Ini kan 3.900 nih, lepas gue. Tuh, 3.600. Lumayan kan nambah 300. Oh, 3.900 lagi. Nah, ini yang tadi stack itu yang di legend ini yang nanti harus lu pakai dulu. Yang ultinya nanti terakhir, ulti kayak gua pakai itu pasti gua pakainya di sini di golden shield dulu. Dia kan nggak damage, dia ngasih shield pada diri kita. Terus yang ini nih, mana sih ya, pokoknya yang ini dulu lah, pokoknya ini di legend. Nah pokoknya nanti ini yang paling sakit belakangan. Jadi udah nambah ini udah nambah 4 ya, 7 banyak sampai ini mantep. Pokoknya terkapar lah musuhnya. Sakit banget.
Terus spirit tadi udah, duduk di kursi bar, tinju udah, cara naikinnya udah. Ya udah, itu aja sih yang mau gua share video ini ya. Udah berapa menit ini? Gua ngecat cheat melulu. 340 ya, 34 menit ini sharing dengan kalian. Jadi itu yang awal-awal harus kalian lakukan supaya kalian tidak dibully oleh NPC ya. Nanti kalau dibully oleh NPC repsot juga ya, sering-sering meninggoy nanti. Ini kan nanti ini tuh jangan khawatir, dengan my strength ini otomatis naik ketika Ci sama figur lu naik. Nanti dia bertahap kan dari sini, dari susah banget sih. Ih, apa sih ini? Ngajak berantem lagi yang tadi tuh. Udahlah, ayo gas lah. Nah, ini kan 3 pukulan ya. Enggak, ini bantuan dari teman kita. Ini kan butuh 3 pukulan kan. Kita pakai ini dulu ya. Sep. 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 Nah, terus ubah yang mana? Yang tangan. Sep, sep. Ubah ke sini, tendangan. Bus, keluar pukul. Oh, pedang. Ya, nggak keluar sih ini. Nggak keluar jurusnya, nggak masalah lah. Hup, 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 hup. Karena tadi pukulan yang satu lagi dari teman kita yang bantuin, bukan dari kita. Nah, ini sih bakal keluar ini. Kritikal ini. Bukan kritikal ini, apa? Efek panas. Kebakar. Nah, kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Keluar semua tuh jurusnya tuh. Keluar semua. Tuh, 2, 3, 4, 5. Keluar semua kan? Hup. Hup, keluar lagi pedang. Hup. Wah, berapa gerakan tuh? Banyak banget. Mama, macem-macem lo. Macem-macem. Nah, ini kan gua pasang di Legend ya. Pertama itu gua pasang di sini nih, di Golden Shield. Jadi kita nanti akan punya pelindung. Cus. Nah, ini pelindung ini Golden Shield ya. Jadi membuat damage jadi setengah ya. Terus di Legend itu tadi yang gua pasang pakai batu-batu ini. Batu udah 4 ini ya. Tuh. Udah 4 stack nih. Jadi 40% nih nambah jurusnya nanti. Nambah damage jurusnya. Nah, terus gua pakai yang ini dulu, si inti apa? Miru lah, imitation. Yang dari skill yang dapetin dari Onyet itu. Nah, gua pasangin di Legend juga. 7 kan tuh, 70%. Nah, sayangnya ini mukul sih, ini cuma 1600. Kalau masih banyak mah gua pukul dulu pakai ini. Cuma kalau dikit langsung aja ke gas ke sini. Tuh, dia baca berapa ini? 5000. Gila. 5000 dong. Kalau tambah ini lagi bisa lebih sakit lagi nih. Ya, ini 2 stack lagi nih di Legendnya ini. Bisa 9%. Meninggo ini pasti. Boom. Ini udah mercy aja lah. Udah nggak bisa dirampok lagi dia. Bantu sembuhin. Nih, gua udah baik. Udah baik loh. Gua jangan 2100, gila. Affinity-nya minus 2000. Parah banget. Nah gitu sobat gamers, dari pengaruh dari si batu itu lumayan luar biasa kan. Makanya harus dipasang gitu, harus dipasang di skill kalian. Nanti itu mulai di skill level 3 1 slot, ada 1 slot, dan skill level 6 jadi 2 slot. Itu aja sih yang mau gua share di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bertahan hidup di dunia kungfu ini, dunia persilatan. Ya, supaya kalian nggak terlalu sering dibully oleh NPC lah. Ya, apa ini nyopet? Apa nyopet nih? Nyopet. Ih, nyopet beneran loh dia. Parah banget.
Ini kan si Pukian kan. Parah banget dia nyopet beneran. Hajar lagi nih. Wah, hajar lagi nih. Ini gua hajar nih. Hop, 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 hop. Mamam lu, pukulan semua keluar. Ninggoy. Trot. Nah, makan. Patah tuh tulang rusuk. Macem-macem banget. Nyuri dia. Oh, sembarangan. Oh kan, curi. Gua ambil lagi lah. Daging. Gua ambilin. Udah, turun dulu ke rumah. Gua curi lagi. Parah, parah. Itu sobat gamers ya, yang bisa gua share dengan kalian di video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian, dan mudah-mudahan bagi kalian yang awal-awal main game ini pusing, sama gue juga pusing awal-awal ya. Sering dibully, sering diambil dan dirampok kayak gitu sama NPC, kan ngeselin banget itu. Apalagi sampai tiwas gitu kan, gue berkali-kali ngulang dari awal. Tiwas melulu, parah banget. Parah, parah. Ya mudah-mudahan bisa bantu kalian, jadi kalian bisa happy lah main game ini. Karena kalau udah tahu cara mainnya ternyata gampang, nggak susah-susah banget ya. Tinggal quest-quest doang, dan sandbox yang lain, kreativitas yang lain kalian lah ya. Masih banyak yang harus dieksplor kan di game ini. Udah, terima kasih gue ucapkan bagi kalian yang sudah memberikan like, support, dan subscribe-nya. Gue ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, welcome to A Game Channel. Kalau kalian suka dengan video-video yang gue upload di YouTube, silahkan berikan like, support, dan subscribe-nya ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Nanti di video selanjutnya kita ngebahas bagaimana cara verbal duel ya. Akan bisa kita verbal duel di sini. Nanti gua sharing juga dengan kalian bagaimana supaya menang verbal duel. Sampai jumpa lagi. Bye bye.